Oke. Meninggal selesai sudah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah yang 4 ketika seorang bayi yang lahir yang mau dilahirkan umur dalam kandungan berapa bulan? 4 bulan 10 hari. 40 hari dalam keadaan nutfah. 40 hari dalam keadaan mudghah. 40 hari dalam keadaan nutfah, alaqah, mudghah. Masih ingat ya? Hadis berapa itu? Hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-7 tak ke-6, antara itu aja. Nawawi hadis ke-7. Jadi selesai sudah apa yang telah ditetapkan 4 macam tadi. Ajalnya kita tengok dulu, kita pastikan dulu ya, agar mana sehat. Yang ke-6 nih, halal dan haram jelas. Yang keberapa ya? Hadis ke-5. Hadis ke-4. Hadis ke-4 dari Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdi bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisna Rasulullah sallam wa huwa shadiqul masduq. Nabi itu adalah shadiqul masduq. Nah, itu apa artinya shadiqul masduq? Masih ingat? Nah, perlu juga nampaknya. Nabi itu adalah shadiq, seorang yang jujur dan dibenarkan kejujurannya. Jujur yang dipercaya, apa namanya? Terjaminlah kejujurannya ya, orisinil. Ada jujur mereknya aja kadang. Jujur, saya bersih. Saya di Rinso tiap hari ya, bersih nih. Tidak ada korupsi gitu. Padahal begitu naik menggila 17 setan korupsinya. Dia bersih-bersih juga katanya ya. Kalau ini enggak, Rasulullah itu shadiqul masduq, orang yang benar, jujur dan dipercaya. Ada orang aku percaya, ada percaya kan yang cuma ragu. Selain Rasulullah itu memang itu. Percaya dan gang, cuma ada ragu stek. Percaya tidak aja kan. Kadang iyo ndak, kadang yang ndak. Iyo tapi ndak ya. Nah, ini adalah ucapan Nabi. Tentang apa ini? Kenapa kok digitukan kali? Nah, ilmu kedokteran ini menyingkap. Kalau memang Nabi itu bukan utusan Allah, pasti dia nggak tahu. Ya, sekarang baru tahu ya, bahwa setiap kamu itu dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibu. Ada 3 fase. Fase pertama dalam keadaan arba'ina yauman nutfah, keadaannya 40 hari nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah menjadi daging, mudghah, segumpal daging, kemudian diutuslah malaikat ya, summa yursalu ilaihil malak fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'ina. Ini yang arba'in tadi. Allah perintah malaikat itu untuk menyampaikan ketetapan di dalam cabang bayi tadi yang mau lahir ke dunia, nongol 4 macam. Apa saja? Bikat birizki, rizkinya. Rezeki dah ditetapkan segitu. Wajali. Apa ajal? Ajalnya, kapan meninggalnya, ketetapan meninggal itu sudah ada. Kita cuma menjalankan TB aja nya. Rezeki TB, ajal TB, amal juga. Amalannya, apa amalan, bentuk amalannya bagus apa enggak. Kemudian surga atau neraka. Syaqiyun neraka atau sa'idun. Sa'id bahagia, surga. Syaqi la yaslaha ilal ashqa. Syaqiyun itu ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalam api itu kecuali yang paling celaka. Paling celaka masuk apinya. Berapa tuh? La yasqaha ilal ashqa. Al-lail ya? As-sanda. Oh ya, al-lail ya, mantap kali, masya Allah ya.
Itu lalai ya. Mungkin ya. Al-hifzu al-itqan. Yang dikatakan hafal itu yang kokoh. Kokoh, enggak goncang. Kalau goncang tuh enggak itqan. Atqana. Ini yang ditetapkan oleh malaikat, disuruh oleh Allah, dikirim malaikat untuk meniupkan roh, sekaligus juga memerintahkan 4 macam, menuliskan 4 macam kepada cabang bayi. Jadi orang yang sudah wafat berarti sudah rezekinya habis, ajalnya sudah sampai, amalannya sudah cukup. Kemudian ketetapan surga dan neraka sudah juga. Ketetapan surga dan neraka itu seseorang ketika ketika dia dicabut nyawanya ya. Kalau meleset dia bisa tergoda oleh setan ketika sakaratul maut, ada neraka lah itu. Itulah yang sejengkal lagi itu. Sejengkal dia mau masuk ke neraka, tahu-tahu takdirnya sudah berubah, masuk surga rupanya. Ya, ada lagi orang yang sejengkal lagi masuk surga karena ketetapannya bukannya masuk surga, masuk neraka akhirnya. Ada apa? Kenapa tuh? Kenapa dia seperti itu? Karena amalannya tidak ikhlas. Ikhlas penting ya. Jangan di zahirnya nampak kayak amalan orang soleh, dalam hatinya tidak soleh dia. Rupanya ria yang ada. Itu penyebab dia berubah, sejengkal masuk surga lagi tinggal rupanya ditetapkan neraka. Karena dalam pandangan manusia saja dia itu ikhlas, tapi Allah yang maha tahu isi hatinya. Oh, ini tidak ikhlas ini, karena ada sesuatu ini, mungkin kerjaan, mungkin mertua, mungkin calon istri, niatnya ya kafir asalnya. Dia munafik tapi disembunyikan kekafirannya. Apa munafik? Munafik itu apa sih? Munafik itu kita sering bilang munafik, tapi apa itu munafik? Yang hakiki pengertiannya, ta'rif. apabila dia berkata di berusaha. Itu ciri-ciri itu, tanda-tanda. Yang munafik itu apa? Apa Walid? Nampakkan keislaman dan menyembunyikan Kekafiran. Betul. Izharul iman. Izharul iman fil lisan, bil lisan, wa kitmanul kufri bil qalbi. Itu yang munafik. Jadi casingnya lain, isinya mesinnya lain. Jadi Islam casing, makanya pantas dia masuk neraka. Sekalipun casingnya muslim, tapi mesinnya kafir, ya ini tidak dipandang sama Allah nih. Sama dengan bangkai ini. Makanya peribadahan itu apa ibadah itu? Beribadah itu sesuai dengan surah Al-Bayyinah. Apa Al-Bayyinah? Aku tidak perintah kamu, wa ma umiru, tidaklah diperintah kalian wahai manusia, illa liya'budun. Jadi percuma paksaan. Sekalipun dia mau dipaksa, dibayar segala macam, mau dia, tapi Allah tidak mau. Biar aja lah, aku tidak butuh itu. Aku disembah atau tidak disembah, aku Tuhan kok. Aku tidak butuh peribadahan seperti itu. Buang aja deh. Buang amalannya dan dia sekalian. Aku tidak butuh orang kayak itu. Aku hanya menyuruhmu beribadah itu ikhlas, bersih karena aku, bukan karena disuruh-suruh orang. Kalau disuruh-suruh orang apa artinya? Disuruh orang bisa aja dibayar dia. Coba tengok bintang film. Bintang film dalam skenario kan bisa aja dirubah. Dia padahal Hindu Buddha Hindu kayak ini ada. Bisa aja dia seperti Muslim sholat pula dia. Kayak Rohul ya. Siapa namanya? Kuci-kuci tahe ini. Muslim dia tidak? Ya. Yang Rahul Khan itu? Sarul Khan. Islam tidak dia? Katanya. Tidak nampak. Ya, kan bisa aja. Kayak Amitabh Bachchan pernah juga. Amitabh Bachchan Islam Muslim lah, Hindu lah. Biasanya kalau orang tuh
bisa diberubah-berubah kan? Kayaknya Tahua gitu. Islam tapi juga Hindu. Sama dengan Buddha Cina ya. Bagaimanapun dia Islamnya, pekongnya tetap juga. Ya. Ini Allah nak butuh orang seperti ini. Yang aku suruh itu ibadah kepada aku itu yang dalam keadaan ikhlas, bersih karena aku. Memang tujuannya hatimu itu sama aku, itu baru kau terima itu. Tapi kalau campur-campur karena dapat dapat ini, dapat itu, pujian ini, pujian itu, itu sudah syirik namanya. Syirik itu ada 3 macam: akbar, asghar, khafi. Dan syirik walaupun kecil sampai lebih besar daripada dosa besar. Ya. Syirik kecil itu lebih bahaya daripada dosa besar. Oke, sampai situ aja dulu tentang wafat ini ya. Wafat, pengertian wafat itu adalah sempurna yang 4 kalimat yang diutuskan Allah malaikat ke dalam rahim, dituliskan yang 4 itu. Wafatu ammi, wafatnya pamannya Rasulullah. Ba'da wafati sayyidah. Wah, ini berapa ya? Setelah beruntun namanya ya. Sama dengan tabrak beruntun ya. Iya. Habis itu ada lagi di Taif lagi nanti. Wa ba'da wafati, setelah wafatnya Khadijah, Sayyidah Khadijah. Binahwi syahrin, binahwi sekira-kira 1 bulan jaraknya cuma. Ya, Khadijah sebulan meninggal. Terus tuwaffa ammuhu. Allah wafatkan pula paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Fahazina alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdukalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas wafatnya pamannya tadi. Wasamma dzalika ammal huzni. Apa itu? Wasamma dzalik, Dan dinamakan ya. Yang peristiwa wafatnya Khadijah dan pamannya ini zalik amal huzni, tahun duka cita. Dinamakan Rasulullah menamakan peristiwa wafat kedua ini adalah tahunnya duka cita. Setelah wafat pula punggung orang yang menyokong dengan harta, nyawa, segala macam lah. Kemudian dari pihak juga yang mendukung secara moral. Kalau Khadijah moral material ya. Kalau pamannya dengan nyawa dan segala macamnya mendukung. Siapa yang mencoba mengganggu ponaanku, langkahi jasadku, mayatku dulu ya. Ini pula yang meninggal. Dua-duanya. Betapa tidak dinamakan ini tahun duka cita. Sebulan jaraknya cuma. Li'annahu faqad fihi zaujahu wa ammuhu. Faqadanya apa nih ya? Sebabnya faqada fi, disebabkan tahun itu adalah tahun hilangnya pada tahun itu suami zaujahu wa ammahu, istri Nabi dan paman Nabi. Ya. Faqadanya apa ya? Lupa nih ya. Faqada ya hilang, disebabkan hilangnya di pasangannya dan pamannya. Itu sebabnya dinamakan tahun duka cita, tahun sangat bersedih. Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi Rasul. Adalah pamannya ini ya'taqid, aqada, membenarkan. Sebenarnya di hatinya itu jujur, dia itu Nabi itu adalah siddiq. Diyakini dalam hatinya. Abu Thalib itu meyakini bahwa Nabi itu dalam hatinya jujur, benar adanya. Kalau enggak, apa buktinya dalam hati Abu Thalib ini mengatakan Nabi itu jujur? Apa buktinya, Pak? Kalau membela Nabi. Membela, satu apa lagi? Itu membela jelas. Satu lagi, Pak? Anak-anaknya disuruh
diperintah ikuti abangmu itu, abang sepupumu itu benar ya. Dia paling bagus tuh, dia yang benar itu. Kalau bukan karena kaummu mencelaku kalau aku ikut ponaan, pasti aku ikut juga ini. Ya, abangmu itu benar, ikuti dia. Benarkan dia, bantu dia, sokong dakwahnya. Itu kata Abu Thalib. Begitu juga Ja'far Abu Thalib dibilang kayak gitu juga. Abangmu itu benar. Saudara sepupumu itu benar. Ya, anak pamanmu itu benar. Ya. Dia meyakini bahwa Rasulullah itu adalah apa yang dibawanya itu benar adanya. Illa annahu lam yantiq bisyahadah ila akhiri lahzati min hayati. Kecuali annahu lam yantiq, kecuali dia itu tidak pernah mengucapkan syahadah ila akhiri lahzah minal hayati. Ya, pada akhir kehidupannya dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah khaufan min ta'yirin Quraisyin. Apa artinya khaufan? Diakibatkan kenapa dia tidak mau mengucapkan syahadat di akhir lahzahnya min hayatihi, akhir ucapannya dalam kehidupannya tidak mau juga dia. Padahal diperintah itu. Ya ammi, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat. Qul ya ammi kalimatan uhajulak indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bersaksi, berhujah di depan Allah bahwa engkau adalah muslim yang bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada peribadahan, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja. Bukan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, itu tidak benar, salah. Harus direvisi itu terjemahannya. Kenapa tidak ada Tuhan yang berhak disembah? Artinya salah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Kenapa? Masih ingat? Kok tak boleh kita bilang tidak ada Tuhan selain Allah? Yang dilakukan oleh Romai Rama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, katanya. Kenapa itu salah? Nah, masih ingat jawaban semalam? Di sekolah-sekolah tidak ada Tuhan selain Allah, itu salah. Marah orang lain nanti. Buddha, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, apa lagi yang ada di dunia ini, kejawen, bukan dapat Tuhan ya. Termasuk Kristen, Oten, Tuhannya Yesus. Ya, apa orang Kristen Oten tidak pakai Tuhan? Tapi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa Tuhannya Allah? Hindu, Buddha. Mau dikatakan dia tidak bertuhan, marah dia nanti. Nah, karena di dunia ini sesembahan itu banyak, tapi palsu. Hantu yang ada, bukan Tuhan ya. Karena Tuhan itu cuma satu. Yang lain bilang 3. Yang lain ada lagi Hindu, Buddha, Ahriman, Ahura Mazda, Trimurti. Trimurti apa? Tuhan siapa itu? Tuhan orang Hindu Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Wisnu, Siwa, Brahma. Jadi Trimurti. Hindu itu. Kalau Kristen, Oten, Trinitas. Ya. Ya. Kenapa dia kafir orang Oten? Karena ucapannya laqad kafaral ladzina qalu. Qalu itu yang menyebabkan dia kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih. Surah apa itu? Al-Maidah ya? Al-Maidah ayat 27 dan 4. Iya, itu. Antara itu ya. Nah, itu. Karena ucapan, termasuk juga yang menyatakan selamat Natal. Ucapan juga enggak? Ucapan. Kenapa Natal itu dibilang kafir? Karena Menutup ayat tiap tahun dibilangnya lam yalid wa lam yulad. Giliran 25 Desember selamat
kelahiran Yesus, anak Tuhan? Karena dia bilang kalau secara langsung dia bilang bahwa Allah beranak. Ya, Allah beranak. Allah itu adalah Masih yang menjelma jadi daging. Allah menjelma jadi daging. Masuk pula ke dalam rahim Maryam, keluar dari faratnya. Penghinaan ada. Tuhan keluar dari kemaluan perempuan pula lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi menutup la ilaha illallah qul huwallahu ahad. Banyak sekali ayat, diantaranya Al-Ikhlas itu. Membersihkan nama Allah dari dikatakan lahir dan melahirkan. Dilahirkan oleh wanita pula lagi. Tuhan dilahirkan dari wanita. Kafirlah. Kalau mau mengambil anak, malaikat Jibril itu sudah 600 sayap. Ngapain Yesus? Manusia itu WC berjalan enggak? Ya. Kenapa ya? Semuanya ada sumber dah. Giginya ada tainya, telinga, hidung, mata, usus juga, semualah. Ada keringat minimal, keringat buntat lagi. Masa itu pula dijadikan anak? Kalau mau ngambil anak, malaikat lah. Bahkan seluruh alam Allah yang milik. Ngapain manusia diambil? Nah, jadi ndak masuk. Logikanya selalu paradok. Apalagi tanakut kalau bahasa Arabnya, tanakut ya, berlawanan, bertentangan. Tidak masuk akal sehat. Oke. Illa annahu lam yantik bisyahadah, kecuali dia tidak pernah dia mengucapkan syahadah di akhir kalamnya dalam kehidupannya. Khawatir, takut dia, khaufan min ta'yir. Apa ta'yir Quraisy? Apa ta'yir? Anyara, celak. Ta'yir. Ya, anyara yu'ayyiru ta'yiran min ta'yiri Quraisyin. Diakibatkan nanti dicaci maki habis-habisan oleh Quraisy nanti kalau dia ikut agama ponaan dengan meninggalkan agama bapaknya. Ya. Agama bapaknya Abdul Muthalib, agama syirik, Lata Uzza. Wa fihi unzila innaka latahdi. Maka dalam kematian Abu Thalib ini turun ayat. Apa ayatnya? Sekalipun Nabi sangat haris apa itu haris? Haris dengan haris beda ya. Kalau harisun bil mu'minin rauf rahim. Apa haris? Ada beda sa di ujungnya, ada sok di ujungnya. Harinya sama, haris. Cuman ujungnya aja. Kalau haris apa artinya? Kalau haris nabil al-haris itu menanam, petani artinya. Kalau yang ini Haris itu artinya sama dengan hammam, kekuatan, kemauan keras artinya. Sangat keras keinginan Nabi itu haris. Sifat Nabi itu sangat antusias, sangat mau sekali, dia ingin banget orang itu masuk surga semua. Orang itu jangan masuk neraka, walaupun satu. Itulah keinginan Nabi kita ini. Selamat dari neraka, masuk ke dalam rahmat Allah, surga. Itu harisun bil mu'minina rauf rahim. Punya sifat haris, dan kepada orang mukmin sangat ghafurur rahim, raufur rahim, sangat santun dan penyayang. Itu sifat Nabi itu. Turunnya ayat tentang kisah meninggalnya Abu Thalib. Apa ayat yang bilang? Sekalipun engkau pengen dia masuk Islam, masuk ke dalam iman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak pernah bisa menunjuki siapa saja yang engkau cinta, wahai Muhammad, kata Allah kepada nabinya. Walakin, akan tetapi Allah sajalah yang
bisa memberi hidayah Ya. kepada yang dikehendaki Allah. Siapa saja yang dikehendaki pasti dapat hidayah. Siapa saja yang disesatkan pasti sesat. Tidak ada yang bisa menunjuki. Jadi Allah inilah kita berharap. Harapan kita itu hanya sama Allah saja, jangan sama yang lain. Percuma kita mengasih tahu sama orang kalau Allah menyesatkan dia. Allah sudah menyesatkan Nabi saja nggak mampu, apalagi kami. Ya, apalagi seorang ustadz kecil, receh lagi, abal-abal lagi kayak kami ini kan. Mana bisa? Nabi saja nggak bisa. Innaka la tahdi, kata Allah kepada nabinya. Kau tidak akan bisa memberi petunjuk siapa yang kau cinta. Tetapi Allah sajalah yang bisa memberi petunjuk kepada yang diinginkan olehnya, oleh Allah. Fanas'alullah ayyukhaffifa anhu. Maka kita memohon kepada Allah untuk diringankan azab kepada Abu Thalib. Ayyukhaffif. Kenapa? Apa yukhaffif? Khaffaf. Fa amma man khaffat, ringan. Yukhaffifa artinya Allah meringankan azab kepada Abu Thalib. Di mana tempat Abu Thalib? Halo? Neraka. Neraka. Di mananya neraka? Neraka paling atas. Iya, paling ringan neraka manusia itu adalah Abu Thalib. Kenapa begitu? Kenapa paling ringan dia? Nabi yang minta. Doa Nabi satu, yang kedua pertimbangan. Karena dia berjasa kepada Islam. Berjasa di dalam membela Islam ini. Ba'dallah dan Khadijah, dia lagi. Orang memusuhi, orang segan sama Abu Thalib tuh. Ya, kalau enggak, buktinya ketika meninggal udah. Habis meninggal banyak sekali lah sudah enggak terbendung lagi siksaan yang diterima Nabi karena kematian Abu Thalib tadi. Sehingga diperintahlah oleh Allah nabinya untuk hijrah. Karena sudah parah lagi nih. Sudah parah. Pindah aja, pindah, nggak ada lagi. Tak ada harap lagi nampaknya. Harapan. Sudah habis harap, nggak ada lagi. Semakin kurang ajar terus kaum Quraisy. Jika masih hidup aja dua-duanya nggak macam-macam siksaan. Ini udah meninggal pula lagi, nggak ada harap lagi, dah pindah lagi lah. Ya, jadi apa tadi? Mana lagi? Wafat. Oh ini tadi ya. Khaufan min ta'irin. Sudah. Wa fi unzila udah. Fanas'alullah ayyukhaffifa anhu. Kita mohon kepada Allah, ya, termasuk Rasulullah juga memohon, ya, untuk diringankan azabnya di neraka. Ma'a baqiyati aqadibihi sallallahu alaihi wasallam. Juga bersamaan dengan itu dimohonkan juga akarib kerabat Rasulullah SAW untuk diringankan, ya, azab, yukhaffifa anhu. Maksudnya apa nih ya? Yukhaffif. Ya jelas siksaan Allah di neraka nih. Ya bagi yang paman-paman yang masih ada bantuan-bantuannya dimohonkan. Tapi kalau Abu Lahab enggak lah. Abu Lahab lain ini, paman yang paling nomor wahid gangguannya. Tidak ada lagi bandingnya dari selainnya kecuali Abu Jahal. Sama tuh Abu Jahal, Abu Lahab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.